Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dunia usaha dan manajemen risiko. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya, Denta Sawat Suyana, dengan NIM di akhir 2232, dan teman saya, Fatan Rahmat Firza Aulia, dengan NIM akhir 237, akan mempresentasikan materi ini. Next. Selanjutnya, outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada konsep resiko dan manajemen resiko. Yang kedua ada pengertian resiko dari beberapa ahli. Yang ketiga ada macam-macam resiko dan upaya penanggulangannya. Yang keempat ada manfaat resiko bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat ada kedudukan manajemen resiko dan kerjasama dengan bidang lain. Yang kelima ada langkah-langkah proses pengolahan resiko. Dan yang terakhir ada studi kasus. Next. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu konsep resiko dan manajemen resiko. Yang pertama, pengertian resiko. Resiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti atau terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa bisa terjadi akibat proses yang datang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian tersebut yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan risiko untuk mengelolanya dan mitigasi risiko, menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Next. Selanjutnya, pada poin kedua, pengertian risiko dari beberapa ahli. Menurut Arthur Jackson, tahun 2000, risiko adalah prospek atau suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai defisiensi standar. Sedangkan definisi risiko menurut Hanapi 2006, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Misalnya suatu perusahaan ingin mengharapkan hasil yang telah direncanakan, namun resiko tersebut membuat hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Next. Selanjutnya ada macam-macam resiko. Terdapat macam-macam resiko dan dibedakan menjadi beberapa macam. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam resiko menurut sifatnya. Yang pertama ada resiko murni. Resiko murni merupakan resiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian yang terjadi tanpa sengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, dan penggelapan, dan sebagainya. Yang kedua ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif merupakan resiko yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan atau suatu perusahaan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, misalnya utang piutang, dan perdagangan berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga ada risiko fundamental. Resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang dan penderitanya cukup banyak. Misalnya banjir, angin topan beliung, dan sebagainya. Resiko khusus merupakan resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan sebagainya. Yang ketiga ada resiko dinamis. Resiko dinamis yang terakhir ada resiko dinamis. Resiko dinamis merupakan risiko yang timbul karena pengembangan kemajuan masyarakat di bidang teknologi, ilmu, dan ekonomi, seperti seperti resiko penerbangan luar angkasa. Next. Selanjutnya ada macam-macam resiko menurut sumber atau penyebab timbulnya. Yang pertama ada resiko internal. Resiko internal merupakan resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan dan kecelakaan kerja. Yang kedua ada resiko ekstern. Resiko ekstern berasal dari luar perusahaan, seperti pencurian, persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan sebagainya. Next. Yang selanjutnya saya akan bahaskan poin keempat, yaitu manfaat manajemen risiko bagi keluarga. Yang pertama ada manajemen risiko dapat membuat keluarga mengurangi pengeluaran untuk pembayaran asuransi tanpa sedikit pun mengurangi sifat kepeduliannya terhadap anggota keluarga. Yang kedua ada menghindari adanya gangguan kesehatan, kehilangan, dan kerusakan harta benda. Karena adanya pengendalian risiko ini, maka hal tersebut dikendalikan agar tidak terlalu mengancam kepada
internal perusahaan atau keluarga. Yang ketiga, dapat menghindari berbagai macam kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan dan mengancam anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dapat terhindar dari bahaya atau musibah. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko bagi manfaat manajemen risiko bagi masyarakat. Manfaat manajemen risiko bagi masyarakat yaitu pada suatu perusahaan dapat membuat masyarakat itu menikmati dari hasil penanggulangan risiko yang akan tertimbul. Seperti perusahaan menanggulangi risiko limbah, maka otomatis masyarakat tersebut juga akan menikmati hasil penanggulangan risiko dari perusahaan tersebut, seperti tidak menguranginya limbah di suatu masyarakat atau daerah dan sebagainya. Next. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Yang pertama, memudahkan perusahaan dalam melakukan pencapaian dengan mengetahui risiko yang ada, maka perusahaan dapat mengendalikan risiko tersebut sebelum hal buruk itu terjadi. Yang kedua ada menghindari perusahaan dari kebangkrutan karena adanya peluang risiko buruk dapat karena adanya peluang risiko buruk dapat dikendalikan. Yang ketiga, meningkatnya pendapatan perusahaan dengan hilangnya biaya akibat risiko yang timbul dapat dihilangkan sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat karena dengan dengan manajemen risiko, apabila suatu perusahaan terjadi risiko, pengeluaran risiko akan berkurang daripada tidak melakukan manajemen risiko sama sekali. Yang keempat ada meningkatkan keamanan bagi perusahaan maupun karyawan perusahaan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah proses pengelolaan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Manajemen risiko perusahaan sekarang harus menentukan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Faktor internal ataupun eksternal mungkin menimbulkan risiko. Sulit untuk mengidentifikasi risiko karena mengidentifikasi bahaya untuk masa depan akan lebih baik daripada bahaya mengidentifikasi di masa sekarang. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Sekarang dapat diidentifikasi secara akurat. Sumber risiko sudah Anda ketahui. Tujuan dari mengidentifikasi risiko adalah untuk menjadikan prioritas yang harus segera ditangani. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Tapi ini harus dilakukan dengan sangat teliti untuk menetapkan dampak yang mungkin timbul dari risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat ada memutuskan satu alternatif. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, langkah selanjutnya adalah memilih satu alternatif. Pengambilan keputusan yang baik diperlukan untuk memilih alternatif pemecahan masalah yang tepat. Yang kelima yaitu melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada titik ini, manajemen perusahaan harus telah mengeluarkan surat keputusan serta anggaran yang diperlukan. Yang keenam, mengontrol alternatif yang dipilih. Tindakan pengendalian harus ditetapkan agar opsi yang dipilih berfungsi dengan baik. Mengontrol situasi akan memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi apakah ada kekurangan atau tidak. Next. Selanjutnya adalah hubungan manajemen risiko dengan fungsi lain dalam perusahaan. Yang pertama dengan hubungan dengan fungsi accounting. Bagian akuntansi melakukan tugas manajemen risiko yang krusial, yaitu mengurangi kemungkinan penggelapan pegawai melalui pengendalian internal ataupun auditing. Departemen akuntansi mengukur risiko piutang dan mendistribusikan dana eksposur cadangan kerugian utang dengan mengevaluasi akun piutang tersebut. Yang kedua, hubungan dengan fungsi keuangan. Banyak keputusan yang dibuat oleh Departemen Keuangan berdampak pada manajemen risiko. Yang pertama, Direktur Keuangan seringkali merupakan atasan manajer risiko. Selanjutnya, Divisi Keuangan memeriksa implikasi dari berkurangnya arus kas dan pendapatan. Tugas tersebut juga termasuk dalam progres manajemen risiko karena tujuan perusahaan dibatasi oleh bias keuntungan yang lebih rendah. Yang ketiga, hubungan dengan marketing.
Risiko dapat dihasilkan oleh aktivitas pemasaran, khususnya risiko kewajiban. Misalnya, sebuah perusahaan dapat dihubungi oleh pihak ketiga tentang penggunaan kemasan yang tidak sesuai. Manajemen risiko harus terlebih dahulu mengevaluasi berbagai bahaya sebelum memutuskan produk mana yang akan digunakan. Yang keempat, hubungan dengan bagian produksi. Ada beberapa risiko yang terkait dengan operasi produksi. Pekerja sering terkena kecelakaan kerja saat membuat, memproduksi, atau memberikan layanan. Korporasi harus selalu siap menghadapi tuntutan hukum dari pihak ketiga karena barang atau layanan yang ditawarkan juga dapat mengakibatkan cedera fisik atau cedera pada pemakainya. Yang kelima, hubungan dengan engineering dan maintenance. Untuk menghindari, mengurangi, dan memutuskan kerugian, sektor ini bertugas merancang, memelihara, dan melaksanakan tugas pemeliharaan gedung, pabrik, dan peralatan. Yang keenam, hubungan dengan bagian personalia. Banyak tugas di bidang risiko berada di bawah lingkup Departemen Personalia. Perancangan, instalasi, dan pengelolaan administrasi program kesejahteraan karyawan adalah contoh yang paling menonjol. Tanggung jawab untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja, menetapkan hak dan kewajiban, dan memutuskan kesejahteraan biasanya jatuh ke Departemen Personalia. Sementara itu, manajemen risiko memilih asuransi, menegosiasikan cakupan asuransi, atau mengawasi komponen keuangan program. Next. Hanya ada contoh kasus. Kasus penggelapan Bank Mandiri, salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi PT Bank Mandiri melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT MaxD Sekawan Utama, Ekti Sartono, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri sebesar 720 juta pada Mei 2010. Pengambilan cek ini tentu saja menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah dua orang, serta stempel perusahaan harus disertakan. Namun cek tersebut hanya ditandatangani satu orang dan itu diduga dipalsukan. Stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang akan di bank. Menurut analis kelompok kami, pada studi kasus tersebut terdapat beberapa potensi kerugian yang akan diderita Bank Mandiri. Yang pertama adalah kerugian finansial dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 720 juta rupiah, serta resiko hilangnya reputasi yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan ke depannya. Tidak dapat dibungkiri akibat adanya penyiaran ilegal akan mampu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau social distrust daripada nasabah terhadap sistem manajemen dan sekuritas finansial bank tersebut. Risiko finansial dapat berujung pada risiko likuiditas, yakni risiko yang mengakibatkan suatu perbankan mengalami kegagalan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Masalah ini apabila terus dibiarkan tanpa ditangani lebih lanjut akan membawa perbankan pada risiko kegagalan bank dalam membayar hutang jangka panjangnya atau solvabilitas. Cara yang dapat dilakukan Bank Mandiri untuk sistem pengklasifikasian, yang pertama kerugian finansial, kerugian langsung berupa menurunnya reputasi perusahaan kepada masyarakat seperti nasabah sehingga dapat menurunkan pendapatan suatu perusahaan. Yang kedua, kerugian reputasi. Dengan adanya kasus tersebut, membuat pemberitaan terkait hal tersebut meningkat namun dalam hal negatif sehingga menggiring persepsi negatif nasabah serta para pemegang saham pada Bank Mandiri. Sehingga lama-kelamaan para pemegang saham dapat menarik modalnya dari perusahaan tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.